hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Selamat datang di IAIN Parepare, satu-satunya kampus negeri Islam yang ada di kota Parepare. Kampus ini memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki visi menjadi fakultas terkemuka yang religius, moderat, dan inovatif pada bidang kajian pendidikan dan kependidikan dalam mewujudkan IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki 8 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi tadris bahasa Inggris, program studi tadris ilmu pengetahuan sosial, program studi tadris ilmu pengetahuan alam, program studi pendidikan anak usia dini, dan program studi pendidikan matematika. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi keilmuan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan program studi pendidikan agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Keilmuan program studi pendidikan agama Islam 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Saya alumni Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2018, saat ini bekerja di salah satu sekolah negeri yaitu UPT SMP Negeri 1 Matirobulu. Terima kasih. Berjuang dalam Islam, tegak dalam iman. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seseorang atau sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, 'cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have to. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan
dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Nah, baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Aisyah, mahasiswa IAIN Parepare, program studi pendidikan agama Islam. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama mengenai apa itu tafsir. Nah, tafsir secara bahasa berarti menjelaskan, menerangkan atau menyingkap makna. Nah, sedangkan secara istilah, tafsir adalah usaha untuk memahami dan juga menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, baik dari sisi lafaz, makna maupun hukum-hukumnya yang terkandung di dalamnya. Nah, para ulama juga mendefinisikan mengenai tafsir bahwa tafsir merupakan ilmu untuk menafsirkan ayat-ayat yang sulit dipahami, menjelaskan maksudnya, dan mengungkapkan hikmah serta tujuan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun macam-macam tafsir terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tafsir di Al-Ma'sur, di mana tafsir ini merupakan tafsir yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan riwayat yang sahih, seperti penjelasan dari ayat lain, hadis Nabi, serta pendapatan sahabat dari tabi'in, sehingga tafsir ini dianggap paling otoritatif karena bersumber langsung dari ajaran Islam. Yang kedua, tafsir di Al-Ra'i, menggunakan akal dan juga ijtihad dalam penafsiran. Nah, jika dilakukan tanpa dasar syariat, maka dianggap menyimpang atau ra'i negatif. Tetapi bila didukung pemahaman mendalam terhadap bahasa Arab, asbabun nuzul, dan juga ilmu Al-Quran lainnya, maka tafsir ini dianggap sah dan juga bermanfaat. Nah, selanjutnya kita masuk pada syarat-syarat mutafassir. Seorang mutafassir yaitu orang yang menafsirkan Al-Quran harus memenuhi beberapa syarat penting agar tidak menyimpang dari kebenaran. Nah, diantaranya itu adalah akidah, tidak mengikuti hawa nafsu dalam menafsirkan, serta menafsirkan ayat Al-Quran dengan merujuk kepada ayat lain, sunnah Rasulullah SAW, dan juga penjelasan kepada para sahabat serta tabi'in. Nah, selain itu, dia juga harus menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya, serta memahami ilmu pendukung seperti asbabun nuzul, nasib wa manasub, qiraat, dan juga usul fikih, agar dapat memahami konteks ayat secara tepat dan juga lebih mendalam. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua mengenai takwil. Nah, takwil adalah mengembalikan lafaz kepada makna yang mungkin baginya dengan memalingkannya dari makna zahir kepada makna yang lebih kuat berdasarkan dalil. Nah, ulama mutakhirin menyatakan bahwa takwil ini bertujuan untuk menjelaskan kemungkinan makna lafaz dan dalil yang memalingkannya. Menurut Az-Zahabi, takwil berkaitan dengan aspek dirayah yang berpijak pada ijtihad dan pemahaman dalam bahasa Arab. Nah, takwil tidak menghilangkan makna, tetapi takwil mengarahkannya sesuai dengan konteks. Nah, adapun macam-macam takwil. Yang pertama, takwil terhadap ayat yang mengandung sifat-sifat dari Allah. Jenis takwil ini diterapkan pada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang secara lahiriah tampak mengandung penyamaan sifat Allah dengan sifat manusia, yaitu tasybih. Yang kedua, takwil terhadap nas yang tampak bertentangan. Jenis takwil ini diterapkan pada ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang secara lahiriah, yang dimana tampaknya ini bertentangan satu sama yang lain, khususnya dalam hukum-hukum taklifi. Adapun syarat-syarat dalam melakukan takwil.
Syarat dalam melakukan takwil ini adalah lafaznya itu harus memungkinkan untuk ditakwilkan. Tidak pada ayat maknanya sudah jelas. Lafaz tersebut juga harus memiliki makna yang luas dan juga dapat ditafsirkan dengan cara yang lain. Nah, takwil ini juga bisa dilakukan bila ada pertentangan dengan dalil yang lebih kuat atau makna asli yang bertentangan dengan kaidah yang pasti. Nah, selain itu, takwil juga harus didukung oleh dalil dan juga tidak boleh bertentangan dengan dalil yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir mengenai terjemah. Nah, terjemah adalah pemindahan ucapan ataupun tulisan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan tujuan agar maknanya itu dapat kita pahami. Nah, secara umum terjemah bisa bersifat harfiah, yaitu sesuai dengan susunan kata, atau ma'nawiyah yang sesuai makna ataupun makna tanpa terikat dengan struktur. Dalam konteks Al-Quran, terjemah membantu umat memahami isi ayat dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Nah, baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya ingin